Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Desa Ayu Melita Sintia dari kelas A dengan NIM L1A1220004, jurusan Peternakan, Fakultas Peternakan Universitas Halu Oleo, Kendari. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem pencernaan monogastrik karnivora, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah anatomi fisiologi ternak yang diampu oleh Ibu Dian. Adapun rumusan masalah di sini yaitu apa yang dimaksud hewan monogastri, apa yang dimaksud hewan monogastrik karnivora, dan bagaimana sistem pencernaan hewan monogastrik karnivora. Hewan monogastrik. Sistem pencernaan terbagi menjadi dua, yaitu monogastrik dan poligastrik. Hewan monogastrik adalah hewan yang memiliki satu lambung. Hewan ini juga sering disebut hewan non-ruminansia. Struktur lambungnya hanya terdiri dari satu bilik atau ruangan, atau single chambered. Alat pencernaan hewan ini terdiri dari mulut, esofagus, perut, usus halus, usus besar, dan rektum. Sistem pencernaannya disebut simple monogastric system. Hewan poligastrik adalah hewan berperut ganda atau kompleks, seperti ruminansia sejati, yaitu sapi, kerbau, kambing, dan rusa. Sistem pencernaannya disebut polygastric system. Hewan monogastrik karnivora adalah hewan yang memiliki perut tunggal dan sederhana, yang dimana makanannya adalah daging atau kelompok hewan pemakan daging. Mempunyai gigi taring untuk mencabik makanannya, alat pencernaannya pendek karena pakannya daging yang tidak berserat sehingga mudah dicerna. Contoh hewan monogastrik karnivora adalah anjing, kucing, dan beberapa jenis hewan liar lainnya. Sistem pencernaan pada hewan monogastrik karnivora. Anjing merupakan salah satu hewan monogastrik karnivora yang dimana makanan utamanya adalah daging. Anjing memiliki lambung tunggal dan sistem pencernaannya disebut simple monogastric system. Sistem pencernaan pada anjing. Sistem pencernaan pada anjing terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Sistem pencernaannya bisa dilihat pada gambar berikut. Yang pertama, mulut. Prehensi. Karnivora seperti anjing dan kucing sering menelan potongan besar daging dengan sedikit pengunyahan. Terdapat gigi taring untuk merobek makanan, dan gigi molar untuk menghancurkan dan mengunyah sampai batas tertentu. Terjadi pencampuran dengan air liur dibantu lidah yang lincah. Kelenjar saliva. Kelenjar saliva anjing tidak mengandung enzim untuk memecah makanan, namun memiliki enzim lisosim untuk membunuh bakteri. Refleks saliva dari anjing dapat dikondisikan oleh tanda dari aroma makanan. Sekresi saliva juga memiliki fungsi khusus sebagai pendinginan atau evaporasi. Selanjutnya ada esofagus. Esofagus pada anjing seperti suatu tabung kecil yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Terdiri dari sekumpulan otot yang dapat berkontraksi secara teratur untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya ada lambung. Lambung anjing mempunyai struktur seperti kantong yang dirancang untuk menyimpan makanan dalam volume yang besar. Pada bagian dalam lambung terdapat lipatan-lipatan yang disebut lipatan lambung atau gastric fold. Untuk membantu menggiling dan mencerna makanan, di dalam lapisan lambung terdapat asam lambung dan enzim untuk memulai pencernaan. Setelah makan, sebagian besar makanan meninggalkan lambung dalam waktu 12 jam. Usus halus. Usus halus pada anjing mempunyai struktur seperti tabung dan bagian terpanjang dari saluran usus sekitar 2 kali total panjang tubuh hewan. Duodenum anjing terhubung ke kandung empedu dan pankreas melalui saluran dengan panjang 10 kali pada anjing berbobot 40 lebih. Usus halus bagian yeyunum ditutupi villi, tempat absorpsi utama dan merupakan bagian yang terpanjang. Usus ilium merupakan bagian terpendek. Usus besar. Usus besar anjing secara umum menghubungkan usus kecil ke bagian anus. Anjing pada dasarnya menghubungkan usus kecil ke anus sekitar 16 kali panjangnya pada anjing dengan bobot 40 lebih. Fungsi utama dari usus besar adalah untuk menyerap air dari digesta atau ingesta, dan fungsi lainnya adalah untuk menyimpan kotoran. Anus. Anus adalah jalan pembuangan sisa makanan yang tidak terpakai lagi, atau feses dan gas-gas yang berbau disebut tinja. Anus merupakan bagian terakhir dari sistem pencernaan.
Itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem pencernaan pada ternak monogastrik, yaitu karnivora. Kurang dan lebihnya, dan jika ada kesalahan dalam kata-kata, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.